Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik integral, yaitu teknik integral substitusi. Nah, pada teknik integral substitusi ini adalah salah satu cara penyelesaian integral, yaitu dengan menggantikan sebuah fungsi dengan suatu variabel agar lebih mudah diselesaikan. Nah, yaitu menggunakan pemisalan suatu variabel. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh permasalahan atau soal-soal integral yang dapat diselesaikan dengan teknik substitusi. Nah, contoh yang pertama yaitu integral x pangkat 3 ditambah 2 dikuadratkan dikali dengan 3x kuadrat. Nah, untuk soal ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan aljabar biasa, yaitu dikuadratkan terlebih dahulu baru dikali dengan 3x kuadrat. Nah, maka kita akan cari solusi lain, yaitu dengan substitusi, menggantikan salah satu fungsinya dengan variabel yang lain. Nah, kita akan coba yaitu menyelesaikan soal ini dengan teknik integral substitusi. Nah, yang akan kita ambil yang mana? Kita lihat apakah 3x kuadrat atau x pangkat 3 plus 2. Nah, kita lihat kalau salah satu fungsi yang kita ambil itu kalau diturunkan itu sama atau setara dengan fungsi yang lain. Nah, kalau kita ambil yang kita buat permisalannya adalah U sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita turunkan DU-nya, DU per DX-nya sama dengan, nah kita turunkan yang X pangkat 3 ditambah 2 yaitu 3x kuadrat. Nah, di sini berarti kita dapat dx-nya sebagai pengganti dx nanti berarti du per 3x kuadrat. Maka fungsi yang di sini akan berganti dengan integral x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikali 3x kuadrat dx, kita ganti dengan integral x pangkat 3 plus 2-nya tadi kita misalkan u, berarti di sini u pangkat 2 dikali dengan 3x kuadrat. Nah, untuk dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi, yaitu yang 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat ini 1 ya. Nah, kemudian berarti tinggal integral u pangkat 2 du. Nah, kalau variabelnya u di sini digunakannya adalah du. Jangan masih dx. Kalau masih dx belum bisa diintegralkan. Oke, integral u kuadrat berarti sepertiga u pangkat 3 plus c. Nah, sekarang kita u-nya substitusikan dengan fungsi yang ini tadi, u-nya kita gantikan. Ya, berarti sepertiga dikali u-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 plus c. Nah, ini adalah hasil dari integral x pangkat 3 ditambah 2 dikuadratkan dikali 3x kuadrat dx. Oke. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Integral 1 per akar x dikali 1 min akar x. Nah, dx. Nah, di sini kalau kita lihat permasalahannya mungkin bisa dikalikan ya, bisa dikalikan akar x min akar x dikali akar x. Nah, ini agak sedikit ribet kalau kita kerjakan secara aljabar biasa.
maka kita buat solusinya dengan integral substitusi. Nah, kita ambil pemisalannya. Misal U-nya adalah, nah cari fungsi yang sedikit rumit tapi bisa didiferensialkan, yaitu yang 1 min akar X. Nah, ini kan sama dengan U-nya sama dengan 1 min X pangkat 1/2. Nah, di sini kalau kita turunkan du per dx-nya sama dengan, nah kita turunkan jadi berapa turunannya? Yaitu min 1/2 X pangkat min 1/2. Nah, yang kita butuhkan adalah pengganti dx-nya. Berarti dx sama dengan du per min setengah X pangkat min setengah. Jadi dx-nya sama dengan min 2 X pangkat setengah du. Nah, ini nanti kita gunakan untuk pengganti dx. Oke. Nah, maka untuk penyelesaiannya kita gantikan fungsinya yang ini ya menjadi integral 1 per akar X dikali dengan U, ya kan? Nah, karena apa? U-nya sama dengan 1 min akar X. Nah, sekarang dx-nya diganti dengan yang baru kita dapatkan tadi, min 2 X pangkat setengah du, ya. Nah, di sini berarti bisa kita bagi akar X dengan X pangkat setengah kan sama ya. Nah, berarti ini bisa kita coret. Akar X dengan X pangkat setengah itu sama, hasilnya berarti ini 1, ini 1. Berarti di sininya min 2-nya kita tarik ke depan. Nah, di sini jadinya 1/u du. Nah, saya pernah membahas di diferensial, yaitu jika ada fx-nya sama dengan ln x, maka f absennya adalah 1/x. Berarti kalau di sini integralnya adalah 1/x dx, maka hasilnya adalah ln x. Nah, maka untuk integral 1/u du berarti hasilnya adalah min 2 ln u plus c. Ya. Nah, kita lihat U-nya adalah 1 min akar X, berarti min 2 ln 1 min akar X plus C. Kenapa kita gunakan plus C? Karena ini adalah integral tak tentu. Maka kita menggunakan plus C. C-nya itu adalah konstanta. Oke. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang kedua. Nah, sekarang saya kasih contoh yang ketiga. Yaitu integral 5x dikurang 4 dipangkatkan 6 dx. Nah, kalau kita lihat di sini pangkatnya adalah 6. Nah, sebetulnya ini bisa teman-teman dijabarkan menggunakan segitiga Pascal. Tapi itu juga kan membutuhkan waktu ya. Maka kita akan menggunakan integral substitusi yang lebih sederhana, yaitu menggantikan sebuah fungsi dengan variabel. Nah, di sini fungsi yang bisa kita buat pemisalannya adalah yang kita misalkan U adalah 5x min 4. Nah, fungsi ini kan dapat diturunkan, berarti du per dx sama dengan 5. Nah, kita cari pengganti dx-nya, berarti dx sama dengan du per 5 ya, atau 1/5 du. Oke, nah sekarang kita ganti bentuk integralnya menggunakan variabel u, berarti 5x min 4-nya adalah u pangkat 6 ya.
dikali, nah dx-nya adalah du per 5. Nah, dalam integral untuk koefisien kita bisa tarik ke depan, berarti 1/5 integral u pangkat 6 d du. Gini ya. Nah, sekarang ini kan sudah u pangkat 6 du ya, berarti sudah langsung bisa diintegralkan, berarti 1/5. Ini integralnya berarti 1/7 u pangkat 7 plus c ya. Nah, berarti bisa kita kalikan 1/35 dikali u pangkat 7 plus c. Nah, sekarang u-nya ini kita gantikan dengan 5x min 4. Jadi 1/35 dikali 5x min 4 pangkat 7 plus c. Nah, ini adalah turunan dari integral 5x min 4 pangkat 6 dx gitu. Nah, ini salah satu beberapa contoh yang menggunakan teknik integral substitusi. Nah, bisa juga kita gunakan dalam integral eksponen, logaritma, dan trigonometri. Nah, berikutnya akan saya contohkan yang menggunakan eksponen. Oke, contoh yang keempat yaitu integral e pangkat 5x dx. Nah, di sini bentuk e pangkat 5x dx. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang turunan, yaitu ketika ada fx sama dengan e pangkat x ya, maka f absen x-nya sama dengan e pangkat x juga. Nah, tetapi bagaimana kalau dengan e pangkat 5x? Nah, ini akan kita cari dengan menggunakan integral substitusi. Oke, kita misalkan pangkatnya itu berarti kita buat u sama dengan 5x ya. E-nya sama dengan 5x. Nah, berarti du per dx-nya sama dengan 5 ya. Nah, kita butuh pengganti dx, berarti dx-nya sama dengan 1/5 du. Nah, akan kita cari. Nah, berarti ini fungsinya kita ganti integral e pangkat u, dx-nya kita ganti dengan 1/5 du. Nah, berarti di sini integral 1/5 e pangkat u du. Nah, 1/5-nya ini kita bisa keluarkan, berarti 1/5 e integral e pangkat u du. Nah, integral e pangkat u sama dengan integral e pangkat x dx, yaitu hasilnya adalah e pangkat x plus c. Nah, berarti di sini 1/5 e pangkat u plus c. Nah, u-nya bisa kita gantikan dengan fungsinya, yaitu 1/5 e pangkat 5x plus c. Nah, ini adalah integral bentuk eksponen. Nah, oke, berikutnya kita buat contoh lagi. Contoh yang kelima masih dalam bentuk eksponen dan trigonometri. Nah, contoh yang kelima bentuk eksponen dan trigonometri. Nah, di sini saya kasih integral e pangkat 3 cos 2x dikali sin 2x ya. Di sini dx, oke. Nah, di sini kan ada e pangkat cos 3x dan juga sin 2x. Nah, berarti jangan sampai salah untuk
mengganti variabelnya. Nah, kita lihat di situ ada cos dan ada sin. Kalau kita ambil yang cos, berarti kan kalau kita turunkan hasilnya adalah min sin. Nah, nanti bisa dicoret dengan sin 2x. Tetapi kalau kita ambil sin 2x, turunannya adalah cos, tapi tidak bisa dibagi atau disederhanakan dengan cos yang pangkatnya E-nya itu. Berarti kita ambil pemisalannya adalah U-nya sama dengan 3 cos 2x. Nah, di sini kita ambil yang 3 cos 2x, kemudian kita turunkan. Nah, untuk turunan trigonometri sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan dibuka lagi videonya ya. Nah, di sini turunan cos kan adalah min sin, berarti ini min 6 sin 2x ya. Nah, kita cari pengganti dx-nya, berarti dx sama dengan du per min 6 sin 2x. Nah, ini kan sama-sama sini dengan soalnya. Nah, nanti bisa disederhanakan. Oke, berarti yang ini kita ganti pengganti variabelnya. Berarti E pangkat U dikali dengan sin 2x dan dx-nya kita ganti dengan du per min 6 sin 2x gini. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu sin 2x dengan sin 2x hasilnya 1. Berarti koefisiennya min yang seper min 6-nya saya keluarkan, berarti integral E pangkat U dikali du. Oke, berarti min seper 6, integral E pangkat U adalah E pangkat U plus C. Nah, sekarang kita ganti variabel U-nya dengan 3 cos 2x. Berarti min seper 6 dikali E pangkat 3 cos 2x ditambah C. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa menarik benang merah dari contoh 1 sampai 5. Mana yang harus dimisalkan, yaitu tujuannya untuk menyederhanakan fungsinya tersebut. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu ketika soalnya bentuknya adalah pembagian. Nah, kalau bentuknya pembagian, misalkan integral 2x ditambah 3 per x kuadrat ditambah 3x min 5. Nah, dx ya. Nah, kita lihat ini kan bentuknya pecahan ya, pembilang dan penyebut. Nah, di sini sebetulnya masuk ke dalam integral pecahan rasional. Tetapi ada triknya, mana yang masuk pecahan rasional dan mana yang bisa langsung menggunakan integral substitusi. Ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ketika pembilangnya itu merupakan turunan dari penyebutnya, maka bisa menggunakan substitusi. Tetapi kalau pembilangnya ini bukan merupakan turunan dari penyebutnya, maka tidak dapat menggunakan integral substitusi. Nah, nanti teman-teman menggunakan integral pecahan rasional yang akan saya bahas di video berikutnya. Ya. Nah, kita lihat apakah di sini pembilangnya merupakan turunan dari penyebutnya? Berarti kita harus buat pemisalannya adalah penyebutnya, yaitu U-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5. Ya, maka kita cari turunannya du per dx-nya sama dengan 2x plus 3. Nah, berarti dx-nya nanti untuk menggantikan dx berarti du per 2x plus 3. Oke, nah, kita masuk ke sini. Integral 2x
plus 3 per, nah ini X kuadrat plus 3X min 5 itu adalah U, dikali pengganti dx-nya adalah du per 2X plus 3. Ini ya. Nah, maka sama dengan, nah di sini 2X plus 3 dibagi 2X plus 3 adalah 1 ya. Berarti integral 1/U dikali du. Ya. Nah, otomatis kita menggunakan integral 1/U yang tadi sudah saya ulas di sebelumnya, bahwa integral 1/X adalah ln X. Berarti di sini hasilnya adalah ln U plus C. Nah, U-nya di sini adalah ln X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Oke. Plus C. Jangan lupa karena ini integral tak tentu. Jadi harus menggunakan plus C. Nah, ini adalah integral bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan turunan dari penyebutnya. Maka menggunakan integral substitusi. Contoh berikutnya adalah integral 1/2X ditambah 3 dx. Nah, di sini bentuknya kan pecahan. Kita lihat apakah pembilangnya itu merupakan turunan dari penyebutnya. Nah, kita lihat misal U-nya sama dengan 2X ditambah 3. Berarti kan kalau du per dx-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini turunannya adalah konstanta dan pembilangnya juga sebuah konstanta. Jadi bisa, nah dx-nya sama dengan setengah du. Oke, nah berarti yang ini bisa kita tarik jadi integral 1/U dikali dx-nya kita ganti dengan setengah du. Oke, nah setengahnya bisa kita tarik setengah integral 1/U du. Oke, berarti setengah, nah integral 1/U tadi adalah ln U plus C. Berarti U-nya adalah setengah ln U-nya adalah 2X ditambah 3 plus C. Nah, ini adalah integral dari 1/2X ditambah 3. Nah, ini tetap sejenis. Kenapa? Karena turunannya adalah konstanta dan pembilangnya adalah konstanta. Jadi bisa menggunakan integral substitusi. Nah, berikut saya berikan contoh lagi. Integral yang merupakan pecahan ya. Jadi integral X kuadrat per X pangkat 3 min 4. Nah, di sini. Oke, kita lihat, kita misalkan penyebutnya ya. Kita ambil pemisalannya adalah penyebutnya, yaitu U-nya adalah X pangkat 3 min 4. Ya. Nah, di sini kita cari du per dx-nya sama dengan 3x kuadrat ya, 3x kuadrat. Berarti kita cari penggantinya yaitu dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat. Gini ya. Maka kita bisa ganti soal yang di sini menjadi integral X kuadrat per X pangkat 3 min 4-nya merupakan U dikali dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Gini ya. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya jadinya berpangkat sama. Oleh karena itu, ini bisa kita sederhanakan. Ya, berarti di sini jadi integral 1/3 dikali 1/U
du. Nah, sepertiganya ini bisa kita tarik ke depan jadi sepertiga integral 1/u du. Nah, berarti di sini integral 1/u adalah ln u, berarti sepertiga ln u plus c. Nah, u-nya bisa kita gantikan dengan sepertiga ln x pangkat 3 min 4 plus c. Nah, ini untuk bentuk pecahan. Oke, contoh yang berikutnya adalah integral tan x sekan kuadrat x dx. Ini ya. Nah, di sini kan integralnya adalah integral trigonometri, ya kan? Nah, berarti kita ambil salah satu pemisalan tangen atau sekan yang ketika diturunkan itu sama dengan fungsi yang lainnya. Oke, kalau misalkan kita ambil yang tangan, apakah turunan tangan itu adalah sekan kuadrat x? Yaitu benar. Nah, kalau sekan kuadrat x kan turunannya bukan tangan x, maka jangan dimisalkan u-nya itu adalah sekan kuadrat, ya. Nah, berarti pemisalannya adalah u-nya sama dengan tangan x. Nah, berarti du per dx-nya sama dengan sekan kuadrat x. Nah, berarti dx-nya sama dengan du per sekan kuadrat x. Ini ya. Nah, berarti ini fungsinya jadinya integral tangan u-nya kita rubah jadi u dikali sekan kuadrat x. Dx-nya kita ganti dengan du per sekan kuadrat x. Nah, di sini sekan kuadrat x dibagi sekan kuadrat x adalah 1. Ini 1, ini 1. Berarti integral u du, ya. Nah, integral u adalah 1/2 u pangkat 2 plus c. Nah, u-nya itu kita ganti dengan tan x. Berarti setengah tan kuadrat x plus c. Oke. Nah, seperti ini bentuk penggunaan integral substitusi. Nah, jadi tadi sudah bisa kita tarik kesimpulan kalau yang pangkatnya lebih dari 2, yang kalau dijabarkan itu lebih rumit, maka kita bisa menggunakan pengganti variabel, ya, namanya teknik integral substitusi. Kemudian kalau untuk yang bentuk pecahan tadi syaratnya adalah ketika pembilangnya merupakan turunan dari penyebutnya. Kalau bukan berarti nanti menggunakan integral pecahan rasional. Oke. Nah, cara memisalkannya tadi dipilih ketika diambil pengganti variabelnya, ketika diturunkan itu sama dengan fungsi yang lainnya, atau minimal sejenis yang bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan berarti tidak menggunakan integral substitusi. Nah, demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.